Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, memang terasa lelah dan letih rasanya dalam hidup ini ketika kita mengiring Tuhan. Banyak persoalan, banyak tantangan, beban kita pikul, banyak sindiran, hinaan. Tetapi anak Tuhan selalu diberikan kekuatan khusus dari Tuhan, yaitu iman yang tidak goyah, iman yang kuat, sehingga jadi hamba Tuhan kita tetap melayani Tuhan. Lewat kesempatan hari ini, lewat program Air Kehidupan, saya masih terus bersama Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan firman Allah. Biarlah setiap kebenaran disampaikan, saudara buka hatimu, karena iman timbul dari mendengarkan firman Allah. Dan firman Allah yang kita dengar, itu dapat mendidik, mengajar kita, memperbaiki kelakuan, menuntun kita kepada kebenaran, dan berjumpa dengan Tuhan. Seperti biasanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Biarlah firman terus memberkati kita, air kehidupan ini terus memancar setiap saat dalam diri kita, memberikan kesejukan, berikan ketenangan bagi jiwa kita. Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami ada lagi di tepi pantai yang indah, di mana Engkau jadikan bagi kami untuk nikmati. Di kesempatan yang terbaik hari ini, tempat ini kami menaburkan benih firman-Mu. Dan kami yakin setiap firman yang keluar dari mulut Allah akan menolong semua orang yang percaya pada Engkau untuk menikmati keindahan, menikmati kebaikan di dalam Engkau ya Tuhan. Hikmat, marifat yang Kau berikan, kuasa menuntun kami, kuasa menuntun kami, sehingga kami kuat di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan. Kami hamba-Mu siap menyampaikan firman Allah, kami percaya setiap telinga yang mendengar. Tuhan tolong, ketika dia sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah Tuhan berikan kehiburan. Di dalam nama Yesus kami siap menyampaikan firman Allah. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, betapa bahagia ketika kita hidup dengan Tuhan. Kita akan merasakan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, kita bayangkan. Hari ini mungkin engkau kesulitan karena engkau berpikir saya harus menjadi pegawai negeri. Tapi berapa saat mungkin saudara berusaha untuk menjadi pegawai, sudah tidak lolos. Atau saudara berpikir saya harus jadi pengusaha yang hebat. Oke, itu hal yang positif. Tapi kalau saudara sudah berusaha tapi saudara tidak jadi, saudara jangan takut. Karena yang terpenting dalam hidup ini, di mana saudara bisa dibilang sukses, menurut kacamata firman Allah, ketika saudara memiliki iman yang benar di dalam Tuhan. Lewat kesempatan ini saya ingin bicara tentang iman adalah melihat yang tidak kelihatan. Iman adalah melihat yang tidak kelihatan. Kita lihat di dalam 2 Korintus 4. 2 Korintus 4, kita baca ayat 16 hingga ayat yang ke-18. 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Jangan tawar hati juga waktu kamu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan cukup luar biasa. Paulus ingin menunjukkan ekspresifnya kepada semua orang yang percaya kepada Yesus, bahwa menjadi hamba Tuhan sedikit pun tidak ada tawar hati, tidak ada kekhawatiran. Dia ingin menunjukkan kepada orang yang mengikut Yesus bahwa menjadi anak Tuhan yang benar-benar hidup di dalam kebenaran itu tidak ada kekhawatiran. Sehingga dia berkata ini, jangan tawar hati juga pada waktu menghadapi maut. Ini menghadapi maut mereka tidak takut. Mengapa mereka begitu berani? Karena memang menyerahkan hidup penuh kepada Tuhan. Ayat 16 bilang, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari hari ke hari. Untungnya, kelebihannya menjadi anak Tuhan.
Secara jasmani wajah kita mengalami kemerosotan, kecantikan kita mulai berubah. Sekarang banyak orang ingin tetap cantik, tetap gagah ya, ada banyak tips-tips, ada banyak ramuan, ada banyak obat, ada banyak dokter kecantikan dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan satu hal sama saudara, pahami firman ini dengan baik. Oke, saudara mau jaga kesehatan supaya saudara menikmati umur lebih panjang, tapi Alkitab hanya bilang usia manusia 70 kalau kuat 80, selanjutnya penderitaan. Jadi kalau kita sudah di usia 50, 60 ke sana itu bukan umur panjang saudara. Tinggal berapa langkah lagi selesai. Paulus melihat hal ini sehingga dia merasa kalau hidup yang ada ini hanya disia-siakan. Jadi pakai hidup ini dengan sungguh-sungguh untuk melakukan firman Tuhan itu dengan baik. Dia berkata begini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Jadi setiap penderitaan bagi Paulus itu hal yang positif bagi dia. Setiap masalah yang dihadapi dia rasa itu makanan bagi imannya. Dia tidak tawar hati. Meskipun di depan ada penjara. Meskipun ada fitnahan, ada ancaman batu kiri kanan. Penderitaan mereka, tapi dia tetap berkata sebab penderitaan ringan ini penderitaan yang ringan. Hari ini banyak orang baru stres karena tidak jadi pegawai negeri. Sudah stres. Usaha belanjaan mulai kurang, deposito mulai kurang dan lain sebagainya. Sudah tidak usah khawatir. Sebenarnya itu bukan penderitaan. Itu hal yang positif di dalam. Jadi manusia di dunia kita akan tetap mengalami pasang surut. Hari ini kita hebat, tapi besok kita turun. Jadi jangan ada di antara kita menganggap bahwa kamu sudah hebat, kamu ini dan lain sebagainya, merasa lebih tinggi. Jangan. Biar yang kamu berusaha untuk tetap jaya di atas. Saya mau berkata, kita ada dalam regulasi. Sewaktu kita seperti ban mobil yang berputar. Kadang kita di atas, kadang kita bisa ada dalam posisi. Kita dalam posisi yang terendah sekali. Tuhan izinkan kita lalu ini. Tetapi satu konsep yang benar yang disampaikan oleh Paulus. Sebab itu kami tidak tawar hati. Jadi jangan ada tawar hati dalam hidup. Kelebihan anak Tuhan itu yang selalu dipimpin oleh Tuhan. Itu tidak ada tawar hati. Yang selalu dalam dia adalah sukacita dalam melayani pekerjaan Tuhan. Yang selalu dalam dia adalah semangat terus melakukan firman Tuhan. Nah, lewat program Air Kehidupan, lewat tema atau judul khotbah hari ini adalah iman adalah melihat yang tidak kelihatan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat firman Tuhan di atas menggambarkan bahwa dalam diri setiap manusia ada dua unsur kehidupan, manusia lahiriah dan manusia batiniah. Manusia lahiriah semakin hari semakin lemah dan dipengaruhi oleh panca indera. Sedangkan manusia batiniah semakin hari semakin diperbaharui. Mata lahiriah kita tidak mampu melihat hal-hal yang rohani. Tetapi mata batiniah kita dapat melihat sesuatu yang rohani. Atau yang tidak kelihatan. Atau dengan kata lain hati adalah mata iman. Kita seperti apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Paulus kalau bicara secara jasmani mungkin dirasa saya juga manusia yang punya kelemahan dan kekurangan dan saya juga banyak berbuat salah dan mungkin saya tidak mampu. Tetapi dia selalu optimis bahwa meskipun manusia lahiriah itu berkurang, tapi manusia batiniah terus diperbaharui. Saudara mau mengalami pembaharuan dalam hidup hari ke hari, jangan pernah tinggalkan firman Tuhan. Karena firman ini adalah air kehidupan. Firman ini adalah kekuatan yang menolong kita setiap saat dalam hidup ini. Ada 3 hal penting yang ini kita pelajari lewat ayat ini. Yang pertama adalah tubuh kita ini memiliki 2 mata yang mampu melihat. Ingat, tubuh kita ini memiliki 2 mata yang mampu melihat. Mata jasmani terbatas karena merosot setiap hari. Dia bisa melihat tapi dia merosot setiap hari. Ingat, berarti mata jasmani punya jangka waktu. Jangan pakai matamu untuk terus melihat hal-hal yang tidak benar. Jangan pakai matamu untuk melakukan hal yang tidak benar. Alkitab berkata,
Kalau satu anggota tubuhmu atau matamu terganggu mending kau cungkil daripada seluruh tubuh ini masuk neraka. Tapi lewat kesempatan ini kita harus pahami bahwa tubuh kita memiliki dua mata yang mampu melihat. Pertama mata jasmani, namun mata jasmani itu terbatas karena merosot setiap waktu. Mata merosot. Bicara tentang kehidupan jasmani itu akan tetap mengalami kemerosotan. Bukan hanya mata, tenaga kita juga akan merosot. Daya ingat kita juga akan merosot. Penampilan kita juga akan merosot. Kekayaan dan ketenaran kita pun juga akan merosot. Mata kita secara jasmani ini akan mengalami kemerosotan. Coba kita lihat Mazmur 49. Mazmur 49 ayat 17 hingga 21. Mazmur 49. Mazmur 49. Mazmur 49. Ayat 17 firman Tuhan berkata begini. Sebab pada waktu matinya semua itu tidak akan ada di bawah, tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia, sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang itu seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Semua akan merosot. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa semua yang jasmani akan merosot. Yang kedua, mata iman itu mampu melihat yang tidak kelihatan karena diperbaharui dari hari ke hari. Ada orang ingin supaya dia tetap tampil eksis, badan tidak kerut dan lain sebagainya. Dia mungkin fitness supaya badan tetap kencang, makan telur dengan rak-rak, makan tahu dan lain sebagainya, minum minyak dan lain supaya badan tidak berut. Tapi Alkitab mencatat dia akan tetap mengalami kemerosotan seperti tadi Mazmur sampaikan. Tetapi di dalam ayat ini mata iman dia berbeda. Mata iman itu mampu melihat yang tidak kelihatan karena diperbaharui dari hari ke hari. Itu bedanya orang beriman kepada Tuhan. Dia memiliki dua mata, yang satu merosot tapi imannya itu diperbaharui dari hari ke hari. Jadi dia tidak pernah mengalami namanya tua, tapi dia akan terus diperbaharui, jadi selalu baru dalam segala hal. Seperti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Diperbaharui lewat ibadah dan diperbaharui lewat doa. Iman itu diperbaharui selain kita dengar firman Tuhan. Alkitab bilang Ibrani iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Ibrani 11 bilang iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Iman ini kalau dengar firman Tuhan tiap hari akan diperbaharui dari hari ke hari. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mata iman juga mampu melihat hal-hal yang tidak kelihatan karena diperbaharui dari hari ke hari. Yang pertama adalah diperbaharui melalui ibadah. Jadi saudara penting sekali saudara ikut ibadah. Kalau saudara beribadah setiap hari, mata rohani saudara itu selalu diperbaharui. Sehingga saudara masuk gereja lihat istri orang tidak terganggu. Karena mata batinnya diperbaharui. Amin. Hati kita diperbaharui karena kita selalu beribadah dan firman mengajarkan kita. Diperbaharui melalui ibadah. Mazmur 120 ayat itu saudara baca. Yang kedua adalah melalui doa. Orang yang selalu membawa hidupnya menyenangkan itu berdoa setiap saat. Dia akan mengalami pembaharuan terus dalam imannya. Karena waktu dia memanggil Tuhan, Tuhan datang kepadanya dan memberikan dia kekuatan dan kemampuan untuk tetap kuat di dalam segala situasi yang sulit. Yang kedua, apa yang kita lihat, kita miliki. Apa yang kita lihat,
kita miliki. Salah satu rahasia keberhasilan kehidupan orang Kristen adalah kemampuan melalui hal-hal yang tidak kelihatan. Yang kedua adalah apa yang kita lihat, kita miliki, itu menurut pandangan manusia. Tetapi secara rohani pun juga, ketika kita dengan Tuhan, apapun yang kita lihat di dalam kebenaran, kita pasti miliki dalam hidup ini. Salah satu rahasia keberhasilan kehidupan orang Kristen adalah kemampuan melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Iman memang dia tidak melihat sesuatu secara jasmani kita lihat. Tapi iman dia punya keyakinan bahwa sekalipun dia tidak melihat, tapi dia percaya dia pasti melihat. Itu iman. Salah satu rahasia keberhasilan terhadap kehidupan kita orang Kristen adalah kemampuan melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Luar biasa. Itu orang yang beriman kepada Tuhan. Itu yang diungkapkan Allah kepada Abraham, Kejadian 15 ayat 5-6 nanti baca. Dia keluar dari Ur Kasdim, tinggalkan. Dia ikut apa saja maunya Tuhan. Dia tidak melihat negeri di mana Tuhan, tapi dia ikut. Justru ikut kehendak Tuhan, dia melihat apa yang tidak pernah dia lihat. Luar biasa. Itu yang diperbuat oleh para pahlawan iman. Ibrani 11 ayat 26. Yang saudara baca. Mereka melakukan firman tanpa harus berpikir kami dapat apa. Sekarang banyak orang ingin melayani. Mereka tanya amplopnya berapa. Kalau amplopnya kurang, mereka nggak mau berkhotbah di situ. Diundang. Mereka selalu ingin berkhotbah kalau jumlah orang banyak. Padahal tidak. Kita lihat para rasul dengan gesit. Mereka semangat melayani pekerjaan Tuhan. Mereka menjadi pahlawan iman yang tidak undur dalam segala hal. Yang kedua, jika ingin mendapatkan apa yang kita dambakan, inginkan, mimpikan, dan dicita-citakan, maka kita harus mampu melihat apa yang tidak kelihatan. Ini hal yang di luar dugaan. Kalau kita ikuti khotbah hari ini, kita akan bingung. Kita mencapai segala sesuatu yang luar biasa, itu kita harus mampu melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Itu iman. Hari ini kita punya cita-cita untuk menjadi sesuatu, tapi mungkin saudara sudah berusaha, tapi saudara tidak mendapatkan. Tapi ada rahasia besar yang saudara harus ketahui hari ini. Ketika engkau tinggal dalam kebenaran Allah, Tuhan akan mengubah segala sesuatu yang tadi engkau tidak tahu, engkau tidak mengerti, Tuhan ubah dan terjadi dalam hidupmu. Jika kita ingin mendapatkan apa yang kita dambakan, inginkan, mimpikan dan cita-citakan, maka kita harus mampu melihat apa yang tidak kelihatan. Belajar untuk hidup di dalam hadirat Allah. Karena nanti Tuhan sampaikan sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini. Apa yang tidak kita lihat, kesempatan dan kuasa Allah dan janji-janjinya Tuhan akan berikan bagi kita. Yang ketiga dan yang terakhir, berkata begini. Dua hambatan terbesar yang membuat kita tidak dapat melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Yang pertama adalah perasaan. Ada dua hambatan terbesar yang membuat kita tidak dapat melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Yang pertama adalah perasaan. Hal yang pertama adalah perasaan. Perasaan itu lebih terpengaruh pada panca indera dan pengalaman masa lalu. Perasaan. Jadi kalau sudah lihat di mata, perasaan mulai berpikir apakah saya bisa berhasil atau tidak. Dua hal yang selalu menghambat kita untuk melihat hal yang tidak kelihatan adalah perasaan. Saya berdoa bisa sembuh tidak? Saya berdoa bisa sukses tidak? Ketika saya beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, apakah saya bisa menikmati seperti orang lain nikmati? Saya mau katakan hari ini sama saudara semua, jangan engkau terbawa perasaan. Selalu ke gereja terbawa perasaan. Saya berdoa hari ini apakah masalah saya di rumah bisa selesai? Saudara lihat, seorang perwira yang berhadapan dengan Tuhan Yesus, ketika anak buahnya sakit, dia sampaikan bahwa Yesus tolong menyembuhkan. Yesus bilang ke rumah, dia bilang tidak perlu ke rumah. Dia merasa bahwa Yesus terlalu tinggi lebih dari segala. Tapi dia punya iman.
Dia bilang, Tuhan sampaikan satu patah kata saja. Dia yakin bahwa anak buahnya pasti sembuh. Dan Tuhan lakukan itu. Tuhan kerjakan apa yang menjadi imannya. Luar biasa. Dan Tuhan bilang, iman ini Tuhan tidak pernah ketemukan di angkatan orang Israel. Saudara, jangan sampai iman yang sejati itu hilang dalam diri kita orang Kristen. Jadi dua hambatan terbesar yang selalu membuat kita tidak dapat melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Yang pertama adalah perasaan. Perasaan itu lebih terpengaruh pada panca indera dan pengalaman masa lalu. Aduh, saya sudah coba tapi tidak bisa. Percaya saya sudah bisa. Padahal Alkitab bilang pikiranmu bukanlah pikiranku. Jalanmu bukanlah jalanku. Kita selalu ingin Tuhan ikut kita, itu salah. Kita harus belajar ikut keinginan Tuhan. Jadi orang Kristen yang ikut keinginan Tuhan itu baru orang Kristen Alkitab ya. Tapi kalau kita selalu jadi orang Kristen ngotot-ngotot, tidak ada duit kita ngotot, kita marah. Masalah keuangan saja hamba Tuhan koslet dan lain sebagainya. Belajar seperti rasul-rasul yang siap mati syahid bagi Tuhan. Jadi perasaan itu lebih terpengaruh pada panca indera. Saya sudah lihat 10 tahun lalu saya sudah coba kamu kalau kamu mau. Sepertinya kita merasa bahwa Tuhan jauh. Kita ingin orang mengikuti perasaan kita, sebenarnya tidak. Kita harus ikut keinginan Allah. Perasaan Allah itu lebih terpenting dari segala-galanya. Nanti saudara baca 2 Korintus 5 ayat 7. Iman tidak berpusat pada perasaan tetapi pada firman Allah. Ingat itu. Roma pasal 10 ayat 17. Iman tidak berpusat pada perasaan tetapi firman. Iman timbul dari mendengarkan firman. Dia bukan iman timbul dari perasaan. Saudaranya rasa-rasa salah. Kalau rasa salah itu akan membuat kita susah dan menderita. Jadi ingat, iman timbul atau iman berpusat itu pada firman Allah. Roma 10 ayat 17. Iman tidak bertentangan dengan akal. Saudara perhatikan itu. Iman tidak bertentangan dengan akal, tetapi melampaui akal. Tuhan kasih hikmat, akal budi yang baik untuk kita berpikir yang positif. Itu yang tidak bertentangan dengan iman. Tetapi kita perhatikan di sini. Iman itu melampaui akal. Haleluya. Kalau saudara punya iman dengan akal berjalan sendiri, berarti saudara bukan manusia. Saudara alien. Ya, orang selalu punya pertimbangan, itu jelas. Tetapi ingat, iman itu melampaui akal. Efesus 3 ayat 19. Ya, kalau saudara beriman sungguh, dia akan melampaui. Dia tidak bertentangan dengan akal, tapi dia lebih dari akal. Karena akal selalu bilang, saya lihat dulu baru saya percaya. Tapi iman tidak, dia bilang, saya tidak melihat tapi saya yakin, saya sudah melihat. Saudara hari ini mungkin terpapar rumah sakit, saudara berkata dengan iman hari ini. Meskipun saya belum lihat kesembuhan, tapi saya percaya saya sudah sembuh, saya sudah sehat, saya sudah menikmati yang baik dalam Tuhan. Saudara mungkin sakit, saudara menderita, punya persoalan ekonomi, saudara punya persoalan rumah tangga berat, saudara depresi dan luar biasa. Tapi saudara dengar firman hari ini, saudara yakin iman lebih daripada akal. Luar biasa. Tuhan pasti memberkati kita. Yang kedua, iman tidak dapat dibatasi oleh batasan-batasan logika. Karena iman berpusat pada kuasa Allah tanpa batas. Iman tidak dapat dibatasi oleh batasan-batasan logika. Karena iman itu berpusat pada kuasa Allah tanpa batas. Jadi iman itu berpusat pada kuasa Allah yang tidak terbatas. Jadi iman itu tidak tergantung pada logika, dia tidak tergantung pada uang, tidak. Saudara harus bedakan itu. Iman tidak dapat dibatasi oleh batasan-batasan logika. Karena iman berpusat pada kuasa Allah tanpa batas. Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Ayub melaluinya. Ayub pasal 11, saudara baca ayat 7. Ayub sudah melalui itu. Dia punya iman. Karena dia ada di dalam kuasa tanpa batas. Sehingga meskipun secara jasmani dia mengalami masalah yang berat.
Semua harta kekayaan, ternak, domba, anak-anak habis ludes. Tapi Tuhan gantikan 2 kali lipat dalam hidup. Karena dia ada di dalam kuasa Allah yang tidak terbatas. Haleluya. Ya saudara, ketika kita ada dalam kuasa Allah yang tidak terbatas, itulah imanmu. Saudara akan mengalami hal-hal yang lebih hebat dan memberikan kita semangat terus untuk melayani Tuhan. Lewat program Air Kehidupan, firman terus disampaikan. Jangan berhenti mendengarkan firman. Setiap saat berikan telingamu, berikan hatimu. Karena itu kesempatan Allah ingin mencurahkan segala isi hatinya padamu. Dan Tuhan ingin membawa engkau untuk menikmati janji-janji yang luar biasa, yang hebat di dalam firman-Nya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu di mana saja yang menyaksikan program Air Kehidupan hari ini. Rumah tanggamu, usahamu diberkati oleh Tuhan. Anak-anakmu akan mencapai masa depan yang hilang gemilang. Karena Alkitab berkata masa depan mereka tidak hilang. Saudara jangan takut karena penyakit. Saudara khawatir tentang bisnismu dan anak-anak, pendidikan anak-anakmu. Tuhan pasti tolong dan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri renungan hari ini. Biarlah kiranya firman terus tinggal hidup kami dan Tuhan terus pimpin kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah singkat ataupun renungan hari ini. Kita tunduk kepala berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur kepada Engkau. Kami bisa bertemu dengan Engkau dan Tuhan memberi kami iman yang kuat. Sehingga meskipun mata kami melihat perkara-perkara yang menyulitkan kami, tapi Tuhan telah membawa kami untuk melihat bahwa iman lebih dari segala-galanya. Kalau Engkau bisa bawa Abraham melihat banyak hal yang ajaib, Engkau bawa semua para nabi, para rasul, orang-orang percaya yang setia. Kami percaya kami yang masih hidup sampai hari ini pun akan menikmati mujizat yang sama. Karena kami berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan terus program Air Kehidupan dalam tangan Tuhan. Semua yang bertugas hari ini Tuhan memberkati. Berikan kesehatan, kemampuan sehingga firman terus disampaikan. Banyak orang terima Yesus. Nama Tuhan dimuliakan. Waktu Tuhan datang banyak orang nikmati surga yang Tuhan sediakan. Berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya.